Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Wafik Ajijah dari kelas 3O Manajemen. Kali ini akan membahas tentang implementasi kinerja dalam manajemen sumber daya manusia. Langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai tingkat kinerja. Terdapat 3 tingkatan. Yang pertama, kinerja organisasi. Kinerja organisasi adalah pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Yang kedua yaitu kinerja proses. Kinerja proses adalah tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Ini dipengaruhi oleh tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Dan yang ketiga yaitu kinerja individu atau pekerjaan. Kinerja individu adalah pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan. Ini dipengaruhi oleh tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan serta karakteristik individu. Garis besar kategori arti kinerja. Menurut Bernardi 2001, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil, bukan karakter, sifat, dan perilaku. Dan menurut Richard 2003, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Secara garis besarnya, kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku, merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Pendekatan pengukuran kinerja. Pendekatan ukuran standar kinerja dalam melakukan pengukuran. Yang pertama, pendekatan personality traits, mengukur kepemimpinan, inisiatif, dan sikap. Yang kedua, pendekatan perilaku, mengukur umpan balik, kemampuan presentasi respon terhadap komplain pelanggan. Ketiga, pendekatan hasil, mengukur kemampuan produksi, menyelesaikan produksi sesuai jadwal, peningkatan produksi atau jualan. Yang kedua, aspek pengukuran kinerja. Terdapat produktivitas, kualitas, ketepatan waktu, putaran waktu, penggunaan sumber daya, dan biaya. Lalu jenis ukuran kinerja, yang pertama, ukuran atau pendapatan, pengeluaran, pengembalian. Ukuran upaya atau dampak. Penyelesaian proyek, tingkat pelayanan, kemampuan mempengaruhi. Ukuran reaksi, penilaian rekan kerja, pelanggan, pemegang pekerjaannya lainnya. Ukuran waktu, pelaksanaan kinerja dibandingkan jadwal, batas akhir, kecepatan respon, jumlah sasaran. Ukuran kinerja dalam dimensi kualitas terbagi menjadi kehandalan, daya tanggap, kompetensi, akses, kesopanan, komunikasi, kejujuran, keamanan, pengetahuan terhadap pelanggan, dan bukti langsung. Perspektif atau aspek balance scorecard dalam mengembangkan pengukuran kinerja. Yang pertama, pengukuran kerja dari aspek keuangan. Terdapat biaya administrasi minimal. Pengukuran aspek pelanggan atau kepuasan pelayan efektif. Aspek proses bisnis internal, sistem kontrol penyediaan efektif, dan memenuhi sasaran kebijakan publik. Aspek pertumbuhan dan pembelajaran. Terdapat tersedianya informasi pembuatan keputusan kerja dan kepuasan pegawai. Indikator untuk mengukur kinerja organisasi. Yang pertama, produktivitas, kualitas layanan, responabilitas, akuntabilitas. Indikator penilaian kinerja organisasi. Efisien, efektivitas, keadilan, daya tanggap. Ukuran kerja pelayan dikembangkan menjadi 14 unsur untuk pengukuran IKM. Prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kecerdasan petugas layanan, sampai keamanan pelayanan. Indikator kinerja organisasi dijadikan pedoman menyusun laporan kinerja.
masukan, keluhan, hasil, manfaat, dan dampak. Kinerja dan problematika dalam manajemen pengetahuan. Konsep kinerja dalam organisasi. Kinerja menurut Describer dalam Kamus Bantam English Dictionary yang dikemukakan Prawirosentono berasal dari kata kinerja atau performance, dari akar kata to performs, mempunyai beberapa enteris. Yang pertama, melakukan, memenuhi, menjalankan karakter dalam suatu permainan, menggambarkan dengan suara atau alat musik, melaksanakan atau menyempurnakan, melakukan suatu kegiatan permainan, memainkan pertunjukan, melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin. Kinerja karyawan dan kinerja organisasi mempunyai kaitan erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak lepas dari sumber daya yang dimiliki organisasi dipergunakan atau dijalankan karyawan yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Kinerja adalah kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok yang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral etika. Unsur yang terdapat dalam kinerja yang pertama, hasil-hasil fungsi pekerjaan, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai, pencapaian tujuan organisasi, periode waktu yang tepat, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral dan etika. Pekerjaan dan kinerja organisasi. Fungsi pekerjaan atau kegiatan yang terkait kinerja organisasi atau perusahaan yaitu strategi organisasi, pemasaran, operasional, sumber daya manusia, dan keuangan. Indikator kinerja organisasi yang pertama, performa harus mengarah hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai. Yang kedua, harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasikan. Yang ketiga, unit dan personal yang diukur kinerjanya harus memahami metode penilaian dengan penjelasan minimal. Yang keempat, hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. Yang kelima, tersedia mekanisme penggabungan hasil penilaian kerja dengan feedback dan learning. Yang keenam, terhubung objektif dengan kebijakan insentif dan kebijakan pegawai. Yang terakhir, bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan jangka panjang. Faktor peningkatan kinerja. Pendorong yaitu audit modal intelektual bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. Yang kedua, audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi organisasi, keuangan, SDM, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Penghambat dari faktor peningkatan kinerja yaitu masalah yang elekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. Yang kedua, sulit untuk mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performance perusahaan. Ketiga, manajemen biasanya meminta indikator kasat mata seperti dampak terhadap performasi, keuangan, dan operasional lainnya. Yang keempat atau yang terakhir, semakin beragam dan kompleksnya stakeholder atau pihak berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Budaya organisasi, pengetahuan, dan kinerja organisasi. Berikut adalah hubungan antara budaya organisasi, pengetahuan, dan kinerja organisasi. Organisasi di bawahnya itu terdapat sumber daya, sistem teknologi, strategi, logistik, yang dimana dipengaruhi oleh kinerja individual, perilaku, nilai, dan keyakinan personal, dan budaya organisasi atau nilai yang diyakini secara umum. Sekian pemaparan kali ini saya sampaikan, kritik dan saran saya akan terima. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.